رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب زدنا علما وارزقنا فهما. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah Masjid Wisma Lakri yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat bertatap muka di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan menjadi asbab turunnya ketenangan, kebahagiaan, sakinah dunia dan akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Muharram adalah bulannya Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Nabi menyampaikan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling afdal, paling baik setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Apa rahasia dibalik bulan Muharram ini sebagai bulannya Allah? Karena di dalam bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, peristiwa bersejarah yang mengubah tatanan dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan kekuasaan dan kebesarannya sebagaimana disebutkan dalam referensi yang ditulis oleh kitab I'anatul Talibin, bahwa di dalam bulan Muharram ini terdapat 14 peristiwa besar. Kalau kita mengenal Asyura itu, hari tanggal 10 Muharram itu jelas Nabi SAW menyatakan ketika bertanya kepada orang-orang Yahudi apa sebabnya mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Hadza yaumun salih najallahu fihi bani Israil min Fir'aun. Ini adalah hari yang agung, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dan Musa dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa dulu kami menyaksikan beliau berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan redaksi yang sangat luar biasa, wa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Aku ini lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian, orang-orang Bani Israel. Kenapa? Aku ini melanjutkan, menyempurnakan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kalau Musa itu berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka saya lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Maka Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Alhamdulillah kita sudah melewatinya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa puasa dan puasa kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau perintahkan umatnya untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, selain peristiwa tanggal 10 Muharram itu, yaitu selamatnya Nabi Musa kejaran Fir'aun, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah para Nabi dan Rasul. Di antaranya kalau kita ingin menyebut di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam setelah keluar dari surga. Itu bulan Muharram, bukan tanggal 10 ya, tapi di bulan Muharram. Nah, tidak ditentukan tanggalnya. Yang disebut
10 Muharram itu hanya peristiwa Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Tapi yang lain-lain ini itu semuanya terjadi di bulan Muharram, tidak spesifik disebutkan tanggal 10. Juga diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi, diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang, beliau turun dari kapal bahtera di lembah Judi, itu bulan Muharram. Demikian pula Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, ya. Kemudian Allah sembuhkan Nabi Yakub dari kebutaannya. Itu ketika beliau apa? Beliau mengusap pakaian Nabi Yusuf yang dititipkan kepada saudaranya untuk apa? Diusap, dicium baunya, ya. Inni la ajidu riha Yusuf. Ya, aku telah mendapati, aku mencium aroma tubuhnya Nabi Yusuf. Coba. Jadi Nabi Yakub itu apa? Sembuh dari kebutaannya karena apa? Beliau itu setiap hari menangis, ya. Karena mikirin bagaimana nasibnya Nabi Yusuf dari kecil sampai berpuluh tahun nggak berjumpa. Maka beliau mengalami kebutaan dan baru kemudian sembuh ketika saudara-saudara Yusuf kembali dari Mesir membawa potongan baju Nabi Yusuf diusapkan ke wajah bapaknya. Masya Allah. Kemudian juga Allah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakit kulit yang berbahaya. Allah selamatkan Nabi Isa dari kejaran musuh-musuhnya yang hendak menyalib beliau, kemudian diselamatkan, Allah angkat Nabi Isa ke langit, ya. Dan tentu saja Allah selamatkan Nabi Musa alaihis salam dari kejaran Fir'aun, termasuk peristiwa Nabi Yusuf keluar dari penjara. Itu semua dicatat oleh para ulama, ya. Menurut kebanyakan riwayat itu terjadi di bulan Muharram. Nah, begitu banyak hikmah yang ada di bulan Muharram ini, tapi kita ambil cukup ya satu aja nggak beres ini. Ya, satu aja mungkin nggak selesai dalam satu pertemuan, ya. Ini Nabi Musa aja. Ya, kalau banyak sekian begitu banyak itu perlu kita waktu dan perlu pengkajian yang berseri, ya. Tapi ini kita cukupkan hari ini, insya Allah, bagaimana refleksi perjuangan Nabi Musa alaihissalam sebagai cermin buat iman kita semuanya. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, Nabi Musa ini, ya, takdirnya unik. Sebagaimana Allah, ya, mentakdirkan Nabi Yusuf juga unik. Tapi keunikan Nabi Musa ini nggak disebut hanya di dalam satu surat. Kalau Nabi Yusuf itu disebutkan runut dari awal kisah sampai akhir di dalam satu surat saja, yaitu surat Yusuf. Tapi kalau Nabi Musa ini banyak disebut di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Maidah, di surat An-Naml, Al-Qasas, Asy-Syu'ara, Thaha dan lain sebagainya, Al-Anbiya tentu saja. Ya. Bahkan para ulama ahli Al-Quran mengatakan seolah-olah Al-Quran ini turun kepada Nabi Musa, ya. Karena banyaknya ayat Quran itu, kurang lebih 600 ayat itu bercerita tentang sosok Nabi Musa alaihissalam, ya. Untuk menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, bagaimana kita mesti memiliki ketahanan dalam berdakwah, sebagaimana Allah menampakkan kekuasaannya kepada manusia ini melalui kisah Nabi Musa alaihissalam. Gimana? Ya, pertama itu kelahiran Nabi Musa itu kan penuh dengan apa? Wah, gejolak. Ya, ada rencana Fir'aun untuk membunuh semua bayi Bani Israel. Tapi kemudian Allah selamatkan bayi Musa ini dengan Allah berikan ilham kepada ibunya. Ibunda Musa mendapatkan ilham, alqihi fil yam, ya, lemparkan dia, hanyutkan bayi itu ke sungai, di bawah aliran sungai. Di saat Fir'aun membantai ribuan bayi untuk mencegah satu kelahiran, yaitu kelahirannya Musa alaihissalam, tapi takdir Allah, intervensi Allah itu turun untuk apa? Untuk kemudian menggiring satu takdir yang luar biasa ketika hancurnya satu sistem tatanan yang tiran,
oleh seorang pendakwah, oleh seorang reformis, ya, di mana pendakwah dan reformis ini justru dibesarkan di lingkungan istana penguasa yang jahat. Ya, itu kan nggak masuk hitungannya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu pokoknya taunya apa? Pokoknya semua bayi apa? Bani Israel laki-laki semua habis. Semua tentaranya diperintahkan, nggak boleh ada menyisakan satupun. Hanya dibiarkan laki-laki yang sudah dewasa, sudah tua sama perempuan saja. Laki-laki yang masih kecil-kecil, apalagi yang baru lahir, bahkan yang masih dalam kandungan harus dibunuh. Ya. Tapi kemudian apa? Allah selamatkan. Nah, inilah bagaimana Al-Quran mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ana akhtartuka li nafsi, aku memilihmu wahai Musa untuk diriku. Ya, kemudian walitusna ala aini, wahai Musa, engkau ini dibesarkan di bawah pengawasanku, kata Allah. Walaupun kamu tinggal di istana, kamu diangkat jadi anaknya Fir'aun, ya, kamu terpisah dari keluargamu, tapi engkau itu dibesarkan di bawah pengawasanku langsung, kata Allah. Walitusna ala aini. Bukan hanya itu, Allah melimpahkan kasih sayang kepada Musa alaihissalam, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku limpahkan kepadamu kasih sayang dariku. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya dan luar biasanya, ya, jiwa hamba Allah seperti Nabi Musa alaihissalam yang dicintai secara langsung oleh pencipta alam semesta ini. Ya. Ini cinta yang melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan tauhid. Ya. Karena satu-satunya umat manusia yang bertauhid pada masa itu hanya keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, mulai dari Nabi Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Ini keluarga ini, silsilahnya inilah mereka keluarga besar yang kemudian hidup dalam tauhid kepada Allah dan mengembangkan serta mendakwahkan ajaran tauhid ini kepada seluruh umat manusia. Ya, lalu kemudian keturunan, ya, Bani Israel yang mana keturunan Nabi Yakub, ya, setelah Yusuf membawa kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya hijrah bermigrasi ke Mesir, selama ratusan tahun mereka beranak pinak, berkembang biak di Mesir. Nah, kekuatan masyarakat yang bertauhid ini kemudian apa? Ya, ditindas oleh kekuasaan yang zalim. Maka Allah ingin menyelamatkan dakwah tauhid ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dari keluarga yang terhormat, dari salah satu keluarga Bani Israel, di mana di situ terjadi pergolakan besar, ya. Hampir tidak ada kesempatan dan kemungkinan bagi bayi Musa ini untuk hidup dengan selamat, tapi kemudian Allah intervensi. Itulah kisah yang bisa kita baca di dalam surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qasas, surah An-Naml, luar biasa. Maka itu hadirin rahmati Allah, ketika dihanyutkan di Sungai Nil, ya, yang namanya ibu, ya, ibu kehilangan separuh jiwanya, dia menghanyutkan bayinya yang masih merah itu di Sungai Nil, itu kan luar biasa pengorbanannya, ya, betapa hancurnya hati seorang perempuan itu. Nah, walaupun saudara-saudara Musa ada di dekatnya, tetapi hati sang ibu terus memikirkan sang anak, menembus arus dan ancaman kematian, ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, di sini apa pelajarannya? Orang kuat itu bukanlah yang tampak perkasa. Orang kuat itu bukan orang yang kuat fisiknya, banyak pengawalnya, banyak hartanya, tidak. Tapi orang kuat adalah orang yang mereka itu dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun seorang ibu itu lemah, tidak berdaya, tetapi kemudian dia memiliki kekuatan hati, ya, melaksanakan perintah Allah untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil, ya, itu apa? Itu karena Allah meneguhkan hatinya. Nggak mungkin ada
seorang ibu perempuan tega melakukan hal seperti itu? Itu kalau bukan karena perintah Allah, nggak mungkin dia bisa lakukan itu. Nah, hadirin masalah yang dirahmati Allah, berikutnya yang ketiga adalah bagaimana Allah meneguhkan hati sang ibu dengan apa? Dengan menyingkirkan, menghilangkan rasa sedihnya, rasa takutnya, ditenangkan hatinya oleh Allah, dijamin oleh Allah. Allah takhafi wa la tahzani, wahai ibu Maryam, janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati. Ya, inilah pesan Allah kepada ibunda Musa alaihissalam, yang mengajarkan satu hal, bahwa yang paling menghancurkan manusia itu, jamaah dirahmati Allah, bukanlah penderitaan fisik, tapi kegelisahan batin. Makanya manusia ini sangat memerlukan ya ketenangan jiwa lebih dari apapun. Ya. Kenapa orang mau mengeluarkan merogoh koceknya, merogoh uangnya mahal-mahal ya, untuk mencari ketenangan? Dengan cara bagaimana? Oh, liburan, healing, ya, jauh dari kebisingan, jauh dari tuntutan dunia, tuntutan kerja dan lain sebagainya. Itu kan artinya apa? Manusia ini butuh ketenangan. Ya. Butuh dia tidak dikejar-kejar oleh deadline. Butuh dia tidak dikejar-kejar oleh kerasnya kehidupan dunia ini, tuntutan semakin tinggi, ya. Semuanya serba canggih, tapi kemudian membuat kita ini lelah. Nah, yang diperlukan adalah apa? Kita harus terbebas dari rasa takut dan terbebas dari rasa sedih. Makanya pesan Allah kepada ibunda Maryam, Allah takhafi wa la tahzani. Maka ketika ibu Maryam ini, ibu Musa, Maryam terus ya, sorry. Ya, beliau itu melaksanakan perintah Allah, ya. Itu kemudian apa? Itu dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Ketika ibunda Musa itu ya mengorbankan, menyerahkan bayinya ya untuk dihanyutkan di sungai Nil karena mengikuti perintah Allah, ya, apa yang terjadi? Sementara memang hilang, terpisah oleh arus sungai. Tapi kemudian Allah memberikan perlindungan kepada bayi Musa ini, di mana bayi Musa ini kemudian nyangkut di tempat pemandiannya istri Fir'aun, yang kemudian menjadi ibu kedua bagi beliau. Dan kemudian apa? Allah persatukan kembali bayi Musa ini kepada ibu kandungnya, yang kemudian terpilih menjadi ibu susu bagi Musa alaihissalam. Ya, ketika Musa itu menangis-nangis ya, merengek-rengek minta air susu ibu ya, ingin ASI ya kan, nggak mau dia minum susu dari wanita-wanita lain. Semua sudah dikumpulkan, ada sayembara, siapa yang berhasil cocok ASInya dengan ya anak angkatnya Fir'aun, maka dia akan mendapatkan gaji besar, mendapatkan kedudukan yang besar ya. Tapi nggak ada yang cocok. Kenapa? Musa nggak mau minum air susu kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Maka itulah Allah kembalikan ke dalam pelukannya ibu Musa. Tapi setelah itu tetap berpisah ya, karena nggak boleh dia mengaku sebagai ibu kandungnya. Subhanallah. Hadirin dirahmati Allah SWT, itulah penjagaan risalah dari Allah, di mana Nabi Musa ini dijaga oleh ibu yang penuh dengan kasih sayang, dijaga oleh kakak perempuannya. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin. Ya, di dalam Al-Quran itu surat An-Naml atau Al-Qasas itu kan jelas ya, kakak perempuannya ini adalah salah satu yang mendidik ya Nabi Musa itu sejak kecil, sejak dia masih bayi, dia ditugasi oleh ibunya untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi dan melihat bagaimana kondisi keadaan bayi Musa ini ketika menyusuri sungai, sampai informasi di istana seperti apa, mencari ibu susuan yang cocok ya, itu juga informasi dari saudara kandungnya. Dan Allah menjaga Musa ini dengan apa? Hadirnya istri Fir'aun, Asiyah, seorang raja yang zalim. Dia punya istri yang apa? Yang lemah lembut. Hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya itu kemudian dibuat apa? Merasa sayang dengan
bayi Musa alaihi salam ini. Sehingga apa? Melindungi bayi ini dari apa? Dari pembunuhan. Ya, karena bayi ini ya Firaun sebenarnya nggak suka. Ini jangan-jangan anak Bani Israel yang dihanyutkan kan begitu. Pasti dia punya apa? Punya perasaan nggak suka. Tapi karena apa? Allah menitipkan, memasukkan rasa kasih sayang kepada hati istri Firaun, dan istri Firaun ini yang kemudian minta kepada suaminya untuk apa? Kita angkat saja ini sebagai anak angkat saya, angkat kita. Ya, kemudian dia jaga, kemudian dia nggak bisa, Firaun nggak bisa menolak permintaan istrinya yang dicintai itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian itulah menjadi bukti di mana saat-saat genting itu ya, perempuan-perempuan itu terbukti menjadi penjaga risalah. Jadi jangan remehkan peran ibu-ibu ya. Emak-emak ini dalam perjuangan menegakkan risalah sejak zaman Nabi Musa udah terbukti. Ya, itu kekuatannya melebihi kekuatan laki-laki. Ya, Firaun saja yang zalim, yang kejam itu takluk kalau ada permintaan dari istrinya. Ya, akhirnya apa? Dia tidak bisa untuk membunuh atau membantai bayi Musa alaihissalam. Nah, kemudian setelah beranjak dewasa, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini? Ya, ketika beranjak dewasa, kita tahu di dalam kisah Nabi Musa ini di surat Al-Qasas, ya, dia tinggal di istana Firaun, kemudian dia banyak bergaul dengan orang-orang Mesir sebagai anak angkat raja, ya. Kemudian dia juga mengenal siapa dari kalangan, bahwa dia itu ada rumor, ada isu bahwa dia ini adalah anak raja yang merupakan anak angkat dari darah atau keluarga Israel, keluarga Yahudi. Nah, ketika itu ada perkelahian anak muda dari kalangan Koptik orang Mesir ya dengan anak muda Yahudi atau Bani Israel. Ya, mereka berselisih, kemudian berkelahi, dan Musa melihat itu, beliau itu melerai, ingin memisahkan ya kedua orang yang berkelahi ini. Tapi ketika melerai itu, Nabi Musa tidak sengaja meninju ya sosok anak muda orang Mesir ini. Dan kemudian fawakazahu Musa faqadha alaih, kata Al-Qur'an, ya setelah kena tinjunya Nabi Musa yang nggak sengaja itu, kemudian anak ini meninggal dunia. Maka disitulah muncul kehebohan ya, di mana rakyat Mesir menuntut agar Musa ini diadili, Musa ini dijadikan tersangka. Maka kemudian beliau ini lari menjadi buron dan pergi kemana? Ke negeri Madian. Disitulah bertemu dengan dua anak perempuan ya dari tokoh Madian. Ya, walaupun Al-Quran tidak menyebutnya siapa tokoh Madian itu, ada yang menyebut Nabi Syuaib, ada yang menyebutnya itu bukan Nabi Syuaib ya. Ini ada dua pendapat ya. Tapi kalau kita cenderung mengatakan itu Nabi Syuaib ya, nah inilah berarti Nabi Syuaib itu adalah bapak ideologisnya Nabi Musa. Karena apa? Karena beliau dididik selama 10 tahun sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan. Ya, setelah membantu dua orang perempuan ini, anak dari Nabi Syuaib ini untuk mengambilkan air ya, yang membutuhkan timba air untuk minuman ternaknya Nabi Syuaib itu. Maka kemudian dua anak perempuan ini berkata kepada ayahnya, "Ya abatistajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin." Ya. Jadi pertama Nabi Musa itu memiliki rasa kemanusiaan tanpa pamrih. Ya, dia nolong aja. Dia nggak pernah berpikir jauh. Ya, kalau saya nolong saya dapat apa? Enggak. Padahal Musa ini orang asing di situ. Dia sebatang kara. Dia juga perlu makan, perlu minum. Dia menolong dua perempuan ini, ya, itu tanpa pamrih. Ya. Dan dia dahulukan ya bagaimana begitu baiknya akhlak daripada Nabi Musa alaihi salam ya. Maka kemudian dua anak perempuan ini ingin membalas jasa daripada Nabi Musa. Nah, apa yang terjadi ketika dalam perjalanan menuju pulang ke rumahnya ya kan, itu kemudian si anak perempuan ini datang kepada Nabi Musa
ya, sambil berjalan dengan malu-malu. Ya, waja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Ya, subhanallah. Hadirin rahmati Allah. Ya, itulah kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana kemudian beliau bertemu dengan bapak daripada dua anak perempuan ini. Ya, itu mereka menjaga muruahnya, menjaga kemaluannya, ya, datang saja menghampiri Nabi Musa itu dengan malu-malu. Dan Nabi Musa itu dalam riwayat, ya, ketika dia diantar oleh putri ini menuju rumah ayah mereka, itu Nabi Musa itu nggak melihat tubuhnya si perempuan. Nabi Musa itu jalannya di depan, ya, perempuan ini jalan di belakang. Kalau mau menunjukkan arah ke kanan ke kiri, anak perempuan di belakang ini, dua orang ini, itu tinggal melemparkan batu ke arah kanan atau ke arah kiri, kira-kira begitu. Nah itu saking apa? Saking Nabi Musa ini menjaga kehormatannya, ya. Dan orang seperti itu kan sangat langka di zaman itu, ya. Kalau melihat perempuan, wah biasanya apa? Nah, di zaman itu perempuan itu makhluk lemah, kemudian menjadi sasaran mangsa bagi orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu seperti zaman sekarang, kalau perempuan itu bebas tanpa ada pengawalan, ya, tanpa ada yang menjaga, itu bisa menjadi mangsa daripada atau menjadi korban tindakan minimal kekerasan seksual, ya, walaupun tidak melakukan hal-hal yang macam-macam, ya. Nah, hadirin rahmati Allah. Nah, dari kisah Nabi Musa ini kita bisa belajar, ya, tentang kepemimpinan ideal. Nah, biasa kepemimpinan ideal itu kan harus menggabungkan antara kekuatan itu yang disebut kekuatan kompetensi. Ya, baik itu fisik, ya, baik itu ilmu pengetahuan, ya, kita harus punya kekuatan. Pemimpin itu harus kuat, ya, kompetensinya. Bukan hanya fisik, tapi ilmunya, wawasannya, dan lain sebagainya. Tapi juga ada matriks yang lain, yaitu amanah, harus punya integritas. Nah, banyak pemimpin, ya, ini tidak memenuhi dua syarat kriteria ini. Ada pemimpin yang tiran, dia punya kekuatan tinggi, tapi amanahnya rendah. Nah, itu seperti sosok Fir'aun. Kuat dia, kompetensinya bagus, tapi amanahnya rendah. Nah, ini nggak benar, ini jadi tiran. Ya, ada lagi kekuatannya rendah, amanahnya rendah. Nah, itu hancur. Ya, karena kepemimpinan itu akan berjalan tanpa arah dan moral. Ada model yang kekuatan kompetensi kepemimpinannya rendah, amanahnya tinggi. Nah, yang seperti ini, misalnya ya, orang soleh, ya, jadi gubernur, saking polosnya, dia nggak paham. Ya, dikerjain sama pembisik atau asisten pembantunya, dia suruh tanda tangan aja. Nah, akhirnya terjerat masalah korupsi, padahal dia nggak makan sepeser pun. Nah, itu kelemahan, itu namanya kelemahan manajerial. Kekuatan kompetensinya rendah, tapi orangnya soleh. Nah, ini nggak bisa jadi pejabat. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, teman-teman saya, sahabat engkau itu banyak sudah engkau berikan amanah jabatan. Ada yang jadi gubernur ini, ada yang jadi kepala ini, Baitul Mal ini, jadi di militer, di ekonomi, di bidang apa, macam-macam. Kenapa engkau belum mengamanahkan jabatan kepada saya? Itu Abu Dzar nanya, minta gitu, secara tidak langsung, ya, dengan halus. Apa kata Nabi? Abu Dzar, saya melihat kami itu nggak cocok. Kami itu orang terlalu soleh, orang terlalu lugu, dan kamu lemah, ya, dari sisi manajerial. Ini nggak cocok. Kalau jadi pemimpin seperti kamu, bubar pasukan itu, atau bubar nanti rakyat itu, nanti balelo, kamu akan memaafkan saja begitu kan? Karena ciri Abu Dzar ini orangnya lembut gitu. Nah, nggak bisa, pemimpin itu harus punya kekuatan keras, kepala batu itu harus. Tapi harus rendah hati kan begitu. Ya, punya ilmu yang tinggi. Nah, yang ideal itu seperti siapa? Nabi Musa. Itu yang disimpulkan dalam ayat
Surat Al-Qasas 26. Ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wa ayahku, pekerjakanlah itu Musa, ya, dia itu. Karena sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi kompetensinya tinggi, amanahnya, integritasnya juga tinggi. Nah, ini yang ideal, ya. Jadi kita punya apa? Matriks, ya, untuk kepemimpinan dari kisah Nabi Musa alaihis salam. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik bagi sebuah negara, Musa ini juga menjadi contoh teladan menjadi pemimpin yang baik di tengah keluarga. Apa contohnya? Ya, dia menepati janji. Ya, masa kerjanya 10 tahun dengan Nabi Syuaib dia tepati. Nah, itu ciri pemimpin yang baik adalah orang yang memegang janjinya dengan benar. Jangan jadi pemimpin pagi bilang A, sore bilang B. Ya, pagi tempe, sore kedelai. Nah, itu nggak benar. Ya. Yang kedua, Nabi Musa itu apa? Ketika bawa istrinya, ya, untuk mencari api, ya, kebutuhan api kan dulu kan seperti kita sekarang kebutuhan energi listrik, ya. Dulu itu api, ya, mencari api, mencari kayu bakar untuk menghangatkan rumah beliau yang baru menikah, ya. Maka kemudian Nabi Musa melihat ada apa? Ada api di atas bukit Sinai itu, ya. Nah, api itu kan simbol bahaya. Wah, berarti ada kebakaran nih. Wah, bahaya nih. Nanti akhirnya dia bilang ke istrinya, kamu jangan ikut saya naik sendirian. Kamu tunggu di sini, jangan ikuti saya, biar saya yang mengatasi kebakaran di atas itu. Nah, disinilah sifat lelaki yang gentleman. Laki sejati itu adalah orang yang melindungi keluarganya, mendatangi bahaya lebih dahulu, dan bukan menjadikan perempuan atau keluarganya sebagai perisai hidup atau tameng buat dirinya. Ya, makanya bapak-bapak laki-laki harus siap, ya, ditempatkan di gerbong belakang kereta, ya. Kira-kira begitu, ya, ya kan? Nah, supaya perempuan aman lah, kira-kira begitu. Jadi ada benarnya juga itu menteri itu, ya, ngomong begitu walaupun kena caci maki dia. Nah, itu artinya apa? Ini akhlak Nabi Musa, ya. Awalnya kan niatnya mencari api, menghangatkan keluarga, tapi Allah justru memberi. Nah, ketika beliau ke atas melihat kobaran api itu, ternyata bukan api yang membakar ranting pohon, ya, atau kayu-kayu kering. Ternyata memang api itu, ya, itu cahaya dari Allah, ya, dia tidak membakar. Nah, itu dia tidak membakar, dan itu sebagai perwujudan tanda Allah memberikan cahaya kenabian kepada Nabi Musa alaihis salam, ya. Nah, disitulah Nabi Musa berdialog dengan Allah ketika melihat api itu, ya. Itu ada kisah di dalam surah Al-Qasas, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, pelajaran berikutnya, bagaimana Nabi Musa ini sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang rasul utusan Allah, itu dia diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi, untuk mengajak, ya, Fir'aun yang notabene sebagai, ya, ayah angkatnya. Satu versi riwayat mengatakan ini ayah angkat. Satu lagi yang mengatakan bahwa Fir'aun ini adalah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah saudara angkatnya. Jadi waktu Nabi Musa, ya, kecil itu diangkat jadi anak oleh ayahnya Fir'aun yang tenggelam itu, ya, gitu, ya. Nah, jadi ayah angkatnya itu mati duluan, ya. Nah, kemudian yang hidup melanjutkan itu anak daripada Fir'aun, ya, anak. Jadi berarti menurut versi Bible, ya, perjanjian lama, kalau Al-Quran kan tidak menyinggung masalah itu Fir'aun yang ngangkat Musa sebagai anak, itu dia punya anak. Padahal kalau versinya Al-Quran kan, Asyah ini, kenapa dia ingin mengangkat anak dari bayi bayi Musa ini? Karena memang dia nggak punya anak. Nah, itu versi Al-Quran kan, gitu, ya. Kalau Al-Quran lebih cenderung mengatakan apa? Bahwa Fir'aun yang ditantang oleh Musa ini lalu tenggelam di Laut Merah itu adalah ayah angkatnya.
Tapi kalau menurut versi perjanjian lama, itu bukan ayah angkat, itu saudara angkatnya. Ya, karena apa? Karena jealous lah, benci lah, kemudian cemburu, ya. Dia menjadi saudara tiri gitu kan, saudara angkat tiri lagi. Ya kan, dari ibu yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini yang dihadapi oleh Nabi Musa ini, Fir'aun ini. Jadi menurut Al-Quran ini, ya, itu apa? Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menghadapi Fir'aun, tapi dengan kata-kata yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ya, dakwahilah Fir'aun, datangi dia dan ucapkan kepadanya kata-kata yang lembut. Jangan pakai kata-kata kasar. Jangan pakai kata-kata caci makian, ya. Inilah puncak adab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada rasulnya yaitu Musa alaihissalam untuk berdakwah itu dengan kata-kata yang lembut walaupun kepada orang jahat, kepada seorang yang tiran. Kenapa? Ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Supaya dia mengambil pelajaran dan kemudian memiliki rasa takut kepada Allah. Harus pelan-pelan ngomong sama orang jahat itu. Ya, jangan kita berhadapan dengan orang jahat kita angkat juga tensi ucapan kita dengan kata-kata kasar. Itu pasti ya akan lebih kasar lagi reaksinya, ya. Nah, menghadapi kejahatan Fir'aun harus dengan kata lembut. Makanya Al-Quran mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila at-tazakka. Nabi Musa diperintahkan Allah, ya, untuk menyampaikan pesan kepada Fir'aun, apakah kamu mau untuk menyucikan jiwamu? Nah itu. Jadi terapinya itu menghadapi orang jahat, orang kejam, itu dengan apa? Penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa. Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau hatimu sudah dibersihkan, jiwamu dibersihkan, maka aku bisa membimbing kamu kepada Tuhanmu, ya, lalu kemudian kamu menjadi takut. Nah itu. Jadi bagaimana hubungan penyucian jiwa ini dengan kisah Nabi Musa, dengan cara berdakwah? Ini ada di buku yang saya tulis, ya, tentang penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Dan kisah Nabi Musa ini lengkap ada di buku Petunjuk Manusia Pilihan, ya. Nah, oleh sebab itu, pada rahmati Allah, ya, sebentar lagi ini tentang apa? Ya, keutamaan Nabi Musa untuk mengakui kelebihan orang lain. Dia ditemani oleh Harun, ya, saudaranya yang memiliki lisan yang lebih fasih. Lisannya lebih fasih, ya. Makanya Haruna akhi usdud bihi azri, ya, huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, ya, berikan saya teman dalam berdakwah yaitu Harun, karena dia apa? Lisannya lebih fasih. Kenapa lisannya lebih fasih? Dalam riwayat Nabi Musa ini lidahnya itu cadel, ya. Ngomongnya itu enggak sempurna seperti lidah yang biasa normal. Ya, ada riwayat Israiliyat mengatakan dulu masih kecilnya karena dia diberikan pilihan ngambil bara api gitu, ya, lalu dimasukkan ke mulutnya itu. Nah, itu sebenarnya Israiliyat, ya. Cinta itu nggak ada di dalam Al-Quran. Nah, yang lebih bisa kita percaya bahwa memang tabiatnya Nabi Musa ini, ya, orang yang keras tapi juga diberikan kelembutan dari Allah. Dan memang lisannya, kefasihan lisannya itu tidak sebagus intonasi daripada Nabi Harun alaihissalam, ya. Maka itu kemudian bagaimana beliau ini memiliki strategi, ya, strategi untuk menyampaikan kebenaran itu bagaimana dia menantang penyihir-penyihir Fir'aun itu dipilih waktu yang tepat, yaitu ketika hari raya bangsa Mesir. Ketika bangsa Mesir ini merayakan hari raya, kemudian Raja Mesir, Fir'aun ini berkumpul di depan rakyatnya, ya, kemudian Nabi Musa menantang penyihir Fir'aun itu, maka di situ mukjizat beliau itu bisa disaksikan secara terbuka. Nah, di panggung, jadi menjadi panggung teater,
ya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan visibilitas kebenaran itu agar bisa dilihat oleh banyak orang di ruang publik. Sebab dulu kan nggak ada live TV ya, nggak ada live streaming, ya kan, zaman Nabi Musa. Makanya apa? Perlu apa? Orang melihat, menonton banyak, langsung, gitu. Maka dipilihlah hari raya itu. Nah, ini strategi, gitu ya. Nah, pendakwah juga harus begitu, harus memilih waktu, tempat, kondisi, ya, agar apa? Visibilitas, daya jangkau orang banyak itu bisa menyaksikan pesan-pesan dari Allah, itu bisa terlaksana dengan baik. Ini pelajaran tentang metodologi kita berdakwah kepada Allah. Maka itu adalah rahmati Allah. Kita harus apa? Belajar dari penyihir Fir'aun ini, ya. Mereka itu paginya itu kan masih kafir, musyrik. Sore hari mereka sudah beriman. Mereka sujud kepada Allah, mengakui kebenaran risalah Nabi Musa. Bahkan setelah penyihir Fir'aun ini masuk Islam, ya. Kenapa saya sebut masuk Islam? Karena agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu kan Islam. Islam itu di zaman Nabi Musa, ya Islamnya yang dibawa oleh Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang beragama, yang bertauhid itu disebut kaum muslimun, umat Islam di zaman itu. Nah, kita ini umat Islam yang ada di akhir zaman. Syariat Islam kita menyempurnakan syariat yang ada sebelumnya, ya, yang otentik dijaga oleh Al-Quran, yang keliru, yang salah itu dikoreksi, diluruskan, dan yang sudah kadaluarsa itu ya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, bagaimana akhlaknya penyihir Fir'aun ini? Luar biasa. Lihat di surat Toha, Pak. Surat Toha itu bercerita tentang panjang lebar bagaimana perubahan mental penyihir Fir'aun dari kekafiran kepada keimanan, dan mereka siap mati di dalam keimanan. Itu kan berubahnya drastis itu. Sampai Fir'aun itu geleng-geleng kepala. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kenapa kamu mau beriman kepada Musa itu sebelum saya izinkan kamu? Ya, kamu kan saya bayar, kamu kan saya gaji tiap bulan. Kamu sudah saya beri fasilitas ini itu dan sebagainya. Lah kok kamu ngikuti Musa ini, malah nantang saya? Ya, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Diancam oleh Fir'aun, kalian akan apa? Aku cincang-cincang. Kalian akan aku salib tubuh kalian, ya, di tiang di batang pohon. Apa jawab penyihir Fir'aun? Kami nggak peduli. We don't care about you. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kalau kami sudah menerima iman, menyaksikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan peduli lagi apapun. Kami tidak akan mendahulukan engkau daripada bukti-bukti yang jelas itu. Silakan kamu mau memutuskan apa saja. Faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Karena keputusanmu itu hanya mengikat di dunia, bukan untuk kami di akhirat. Itu jadi pasukan berani mati itu. Ya, bukan berani mati untuk bela Fir'aun, tapi berani mati untuk membela Nabi Musa. Sampai mereka bilang apa? Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Kemudian fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Itu udah berubah total, ya. Jadi mereka mendapatkan hidayah itu luar biasa, ya. Maka itu jangan pernah kita putus asa dari upaya kita mengharapkan hidayah bagi seseorang yang belum mengenal Islam. Sebab hati manusia itu semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, akhir daripada kisah Nabi Musa ini tentu saja puncaknya adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Selamat mereka menyeberangi lautan, ya, berkat tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah membelah lautan, ya, yang begitu dahsyat. Dia terbelah menjadi dua, kering, ya, kelihatan dasarnya. Kemudian air itu terbelah menjadi dua dan membentuk seperti dinding yang kokoh,
luar biasa. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, dan pelajaran terakhir dari kisah Nabi Musa ini adalah bahwa, nah ini umat yang dididik oleh Nabi Musa, ya, itu apa? Mereka tidak mempan, walaupun sudah menyaksikan mukjizat Nabi Musa, ya, berulang kali, mereka tetap ngeyel, mereka tetap membangkang. Maka itulah kita harus bersyukur pada Allah, kita mendapatkan hidayah, ya, dari Allah, dan kita harus berpegang teguh kepada hidayah ini sampai akhir kehidupan kita. Jangan sampai kita menukar hidayah dengan kesesatan, menukar keimanan kita dengan kekufuran sebagaimana yang telah ditempuh oleh Bani Israel. Nauzubillah min zalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia.
Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu. Dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.